Ah ya, tentang cara pada tasawuf pertama, pertama. Kenapa Aji Saka menciptakan cara pada tasawuf? Iya, pada jaya mau ke Botongo. Kok bisa kalimat istilahnya mantra atau syair ini menjadi alfabet gitu? Di situ diceritakan tentang sebuah kepercayaan. Apakah betul dia menjaga pusaka atau keris? Kalau saya bukan keris, tapi sesuatu yang suci, pusaka. Kemudian saya hubungkan dengan mitos tentang Ganesha. Ada kesamaan gitu. Ganesha itu sebelum saya ini. Begitu Siwa dan cara cek dulu. Cara cek dulu. Siwa adalah dewa. Dia dengan Parwati. Sebetulnya dia nggak kepingin punya anak si Siwa ini. Dewa kok punya anak, buat apa? Tapi si Parwati kepingin punya anak. Kenapa? Sebab dengan anak akan mengajari manusia untuk menghormati dewa. Kemudian dengan upayanya, dengan effortnya si Parwati, dia punya anak. Namanya Vinayaka. Ini masih manusia. Kemudian Vinayaka ini diberi tugas oleh Parwati untuk menjaga gua, sebuah gua. Kita anggap saja gua Gabah. Nah, asumsi saya ini adalah sesuatu yang suci. Tapi karena Vinayaka disuruh menjaga ini supaya jangan semua orang, siapapun tidak boleh masuk kecuali izinnya si Parwati. Kemudian Siwa datang. Siwa datang, tidak masuk. Dia memaksa masuk. Nah, Vinayaka nggak tahu siapa Siwa itu. Dicegah sama dia. Maka dibunuhlah si Vinayaka. Dipenggal kepalanya. Ketika Parwati datang, dia sedih melihat anaknya dipenggal. Dia ngomong ke Siwa, kembalikan anakku. Hidupkan kembali. Kemudian Siwa ini pergi ke utara, dia menemukan gajah, dipenggal gajah itu untuk menggantikan kepala Vinayaka. Di situ muncullah mitos Ganesha. Intinya apa? Sebuah kepercayaan yang menjaga tempat suci Ganesha. Sama dengan Doro dan Sembodo tadi. Kepercayaan itu, keyakinan itu harus dijaga. Jika ada yang melanggar siapapun, ya akan ditumpas, monggo potong. Kok sama ya? Padahal Siwa ini dewa lingga. Itulah kemudian ketika masuk ke Indonesia menjadi candi. Candi yang dijaga Doro Polo. Asumsi saya ini bukan Doro Polo, tapi Ganesha. Itu candi adalah kayak gua, di atasnya ada Doro Polo. Ini adalah gua Garbo. Di dalam candi ada lingga. Candi itu sendiri lubangnya itu adalah yoni. Jadi konsep-konsep Hindu dengan huruf Jawa ini kok ada hampir sama, ini kita ya. Saya mencoba ke sana, apakah ini kode-kode yang untuk kita pecahkan? Kenapa kita harus memecahkan kode-kode ini? Sebab di bahasa seni itu kita mengkodekan, kita melihat realitas, kemudian kita kodekan. Nah, penonton kita sebagai pengamat ini memecahkan kode ini, kode-kode yang disandikan atau dimitoskan oleh seniman ini menjadi dekode lagi gitu. Analog kita begini, kedawannya sudah membosankan loh. Nah, saya singkat aja loh. Analoginya gini. Nah, kayak ini, shooting gitu ya.
shooting, ini live. Pokoknya YouTube live aja lah. Kita ngomong sini. Tapi dia bisa ditangkap di Klaten gitu. Nah, saya ngomong ini bisa ditangkap di Klaten, kok bisa? Intinya adalah saya ngomong direkam di HP menjadi kode. Kode-kode ini kemudian disebarkan menjadi gelombang. Di sana kode itu ditangkap, di Klaten ditangkap, kemudian didekodekan lagi menjadi sebuah gambar. Sama dengan seni, sama dengan proses mata kita melihat. Mata kita melihat itu kan apa ya? Kacang. Kacang apa ini? Saya melihat kacang. Tidak mungkin kacang ini masuk ke otak saya. Yang mungkin tahu tak masukkan gini. Dia di mata saya kemudian diubah menjadi cahaya kode. Kode-kode ini kemudian masuk ke otak. Kemudian otak kita memproses itu. Kemudian aku punya ide ini menjadi sebuah lukisan. Kemudian saya melukiskan dari kacang. Nah, dari otak itu kemudian keluar didekodekan lagi ke tangan menjadi sebuah gambar sama gitu. Dan proses itu sandi-sandi itu akan menjadi seiring sejalan dengan di seni, di gambar, di tulisan. Asumsi saya kan sama. Oke, karena sudah membosankan, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih. Saya Telisi Bisono, tukang gambar juga. Coba gambar saya di layar. Tadi malam saya melihat di dalam frame-frame ini, kemudian orang yang duduk di samping saya itu dia dari yang makcik Ipun itu dari komunitas Gimana dia? Iya. Ya, dia tanya sama saya, Romo, ini apa? Ini saya cuma menangkap abstraksi. Saya bilang, ini bukan lukisan abstrak. Ini tuturan sufi. Saya pikir dia paham. Ujung-ujungnya sudah ada kegiatan lagi, bila pas sujud lagi, saya nggak tahu artinya. Kalau tidak tahu artinya, besok datang. Besok yang membuat ini akan cerita banyak. Sebab di mata saya ketika melihat beberapa frame ini, saya baru mencoba memahami dengan kaidah yang saya terima menangkap kode-kode tadi ketika saya tidak melihat. Begitu, oh iya, ada frame by frame ini menuntun ke sebuah era, dan isi era itu menghundang kepala saya sehingga saya harus tengah malam bangun tertarik pada yang ujung itu terus sama yang di sini tadi. Tuturan sufi bakal ditangkap oleh si penikmatnya dengan bahasanya sendiri-sendiri. Seperti Mas Agung menyampaikan tadi, kalau pelukisnya sudah beber di sana, itu namanya diktik. Atau kalau bahasa nakalnya indoktrinasi. Saya mencari pembebasan tadi malam, kebetulan Mas Wiji belum menyampaikan satu itu. Terus sampai di rumah saya cukup merenung, ada dua lukisan ini yang ujung sini sama ujung sini. Ini menarik. Ada dimensi yang tidak terbatas. Dan itulah keunggulan Mas Wiji untuk menangkap
apa yang dia tangkap sebagai dikut sudah diramesi di dalam itu, kemudian ditorehkan ke dalam kuas, dilempar ke audiens, pasal ini mau dimakan sebagai timun atau sebagai hamburger. Ini sangat menarik. Kalau toh di sana disampaikan ada sebuah peristiwa surrealistik, bagi saya mungkin ini lebih jauh lebih dalam lagi. Terima kasih. Misalnya ada artis talk begini ya, saya juga setuju secara nalar saya memang kalau misalnya kita menceritakan tentang arti misalnya, terlebih pada arti itu menjadi sangat mendikte sehingga audiens itu menjadi terbatas pemahaman. Makanya ketika ada beberapa orang nanya ini artinya apa, saya itu juga kita jawab pokok orang. Ya tak jawab pokok orang karena saya yang menceritakan itu kan jadi ini. Apalagi kemarin ada yang nanya ini mana yang menjadi favorit. Waduh, mateng bos. Favorit saya, waduh. Ini ngopo ya favorit ini kayak bintang film atau apa gitu. Semua favorit saya. Enggak, yang paling favorit. Mati ya. Hampir saya tidak mau menjawab ya, karena itu tadi saya setuju sama panjenengan juga. Jadi saya kira apa yang sudah panjenengan dapat semalam itu kan, ketika saya menjelaskan ini menjadi mudah. Jadi koyo yakin pura loh, ya. Jadi semacam itu. Memang saya tidak kepingin, tapi biarkan orang-orang menjelaskan. Saya menjelaskan itu yang tadi tawaf itu kan karena pada waktu beberapa yang lalu sebelum saya berpameran tunggal begini, saya diajak oleh teman-teman dari Tuban. Wisuwi mas kini nggak ketemu, nggak apa namanya silaturahmi, kita bikin silaturahmi, bikin karya bareng-bareng, pameran bareng. Saya itu tidak mau sebenarnya karena ini memang saya simpan untuk pameran tunggal. Sampai beliau itu sudah aku kadung tak tulis nih katalog mas sampean. Waduh, saya akhirnya berpamitan sama Pak Hari waktu itu yang menjadi Pak Hari ini kocok-kocok beliau meneng sekarangmu kan jawabannya gitu akhirnya saya lepaskan, tetapi tidak yang dikurasi, cuman satu itu yang dikurasi saya tampilkan. Lah ada salah satu pengisi acara itu ini puser ya mas, lah kok langsung ketangkep gagasan saya puser ya. Akhirnya dia banyak cerita, terus bener tanda. Nah ini yang memancing saya untuk menjawab. Oh iya itu begini saya ceritakan. Ya kalau beliau sebenarnya sudah ngomong puser ya sudah puser. Mau ngomong apa ya sudah. Karena itu adalah bukan hak saya lagi ketika anak-anak ini dilahirkan, terus sudah bukan menjadi hak saya lagi untuk menjelaskan. Tapi ya sudah, karena terlanjur seperti itu pada akhirnya, dan 2 malam itu ada banyak yang bertanya, pada akhirnya oke lah, jelaskan. Pangapunten kalau mengganggu. Ini kan mengatakan soal guru ya, guru. Nah itu saya teringat ketika saya membaca bukunya Hasa Inayat Khan, dimensi mistik bunyi yang diperkenalkan oleh Selamat Abdul Syukur pada saya. Itu saya tanya sama Mas Widinya, bagaimana Anda proses Anda memperoleh atau isok ngeranggek bu itu tadi, selain dari ada tadi bilang wirawiri muncul, Jawa muncul kayak gitu kan ya. Bunya itu yang saya ingin tahu. Anda bisa ngeranggek itu prosesnya piye? Untuk Mas Kurator, Mas Agung, ini kan aksara ya pamerannya. Apakah bisa disebut sebagai karya kaligrafi? Terus apakah aksara-aksara atau kode-kode yang ditemukan di gua-gua masa lampau itu juga bisa dikatakan sebagai karya-karya kaligrafi yang mungkin non-biner gitu misalnya kayak gitu. Terima kasih, itu aja.
Oke, boleh Pak Agung dan Pak. Proses menangkap ya, proses menangkap saya sebutnya sebagai makhluknya ini. Dia itu cepat sekali, seperti mungkin kalau orang-orang awam atau orang-orang umum ya, itu mengatakan bahwa bidadari itu cantik sekali dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kalau kita masih muda, cowok-cowok itu kalau melihat cewek yang cantik itu langsung sweet gitu ya. Nah itu kan karena kita menangkap visualnya mungkin kalau kita semakin tergoda, semakin berani kita untuk mendekati, minta nomor, minta alamat dan sebagainya. Nah proses menangkap makhluk ini pun sebenarnya, sekali lagi saya tidak pernah membayangkan besok saya menggambarinya. Tiba-tiba dia lewat. Apa tak mengganggu? Saya mungkin saja agak tidak wajar. Saya mencoba berkomunikasi. Ngopo maksudmu ngopo? Dia aku mau cerita. Ya mau nggak cerita? Nah, ketika dia mau bercerita itu maka tangan saya juga bergerak. Hu. Sudah hu ini saya sketsa Mbak Penny, saya sketsa hu. Tapi ketika saya semakin intens mencoba untuk berdialog dengan makhluk ini, tiba-tiba tangan saya diarahkan begini aja bentuknya. Kenapa begini? Kenapa begini? Maka dia ngomong, ini tawaf. Oh, tawaf dari mana? Dia ulang terus, oke, tawaf. Maka saya menggambarnya seperti itu. Seperti itu. Beda lagi ketika hu yang ini kemudian saya kok menangkapnya, dia ceritanya sedang saya menginginkan sesuatu. Saya berdoa, saya kepingin sesuatu, yang sesuatu itu ingin diwujudkan, cita-cita, keinginan. Nah, terus ngopo, ya doa, ingin didoakan. Maka kemudian wujudnya ini ya kurang lebih seperti ini, karena orang-orang biasanya menyebutnya sebagai itu, doa itu adalah disematkan di langit supaya sampai kepada Gusti Kang Makarya Jagat, semacam itu. Maka muncul juga anak tangga yang ke atas, menuju ke atas. Konon dalam satu kajian, misalnya teknologi yang kita miliki sekarang, HP, Android dan sebagainya itu ada teknologi yang namanya cloud. Konon katanya itu adalah tafsiran dari Isra Mi'raj. Langit-langit itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa. Nah, maka kemudian saya menangkapnya seperti ini. Orang berdoa itu diantar ke langit dan entah kemana. Saya sendiri belum paham ke sana. Sampai kemananya saya belum paham. Karena ini saya menggambarnya sedemikian ini. Bentuknya ya sepemahaman saya. Jadi ketika dia hadir, saya tangkap, dia bercerita, dan ceritanya itu saya gambarkan. Begitu Mbak. Semoga bisa terjalan. Terima kasih. Apakah gambar dinding gua itu kaligrafi? Bukan. Bukan kaligrafi. Kaligrafi itu kan adanya di sini toh. Di barat itu kan nggak ada tuh. Surrealism, kaligrafism nggak ada. Pertanyaannya saya balik Pak Ferdi. Apakah lukisannya Exgo itu kaligrafi? Ya.
Sebab dia kan menata kata, punya makna dan tujuan indah. Sedangkan meskipun dia protes terus, indah lah bagi saya. Jadi, estetis, apa dijagonin, bikin diabetes. Urusan gua itu kan tidak, dia bicara bukan masalah untuk menata itu, tapi itu adalah sebuah pengalaman transendental. Kecuali yang telapak tangan itu adalah eksistensinya, istilahnya kayak tapak asto. Kemudian yang binatang-binatang itu diciptakan ketika saman atau dukun itu, ketika mengalami transendental, ketika dia mengalami ritual, kemudian trans di dunia lain, dia ketemu binatang itu. Kemudian kembali lagi ke dunia nyata, kemudian dia melukiskan itu. Itulah kenapa ketika melukiskan itu, saya yakin itu tidak siang hari, tapi waktu malam. Ketika ada api unggun atau obor yang kompat kabit itu, otomatis bayangan itu kan gerak. Dan ketika dia melukiskan itu gambar itu juga gerak. Itulah asal mula animasi pertama kali. Dan itu tidak di dinding yang flat, tapi dia dindingnya lekuk-lekuk. Itu sangat menunjang, membentuk binatang itu semacam kayak film gitu. Jadi itu adalah sebuah pengalaman di dunia yang lain, yang kemudian dia ungkapkan, didokumentasikan di dinding gua itu. Makanya ada kajian kenapa yang di dinding gua itu banyak bisonnya, sedangkan yang dimakan oleh manusia gua pada saat itu kambing, bukan bison. Jadi dia sebetulnya diburu ya tidak sebelum bison itu. Dia makan kambing. Itu sih kajiannya. Makasih. Aksara Kang, kalau ini lukisan ini termasuk lukisan Cak Wiji masuk kaligrafi atau tidak? Dia menata sebuah kalimat enggak? Kan ini Pak Wiji sudah diprotol gitu, satu demi satu menjadi alfabet, kemudian dia berupaya untuk mengkodekan itu, berupaya entah berhasil atau tidak, dia berupaya untuk itu. Dia sudah tidak menata sebuah kata atau kalimat gitu. Nah, kalau kaligrafi itu kan menata sebuah kata atau hanya alif itu, dia mempunyai makna yang lain di kaligrafi itu. Ini kan sebuah, ya betul sih kalau ngomongin surrealis, tapi ini surrealis Jawa. Kalau Pak Burhan ngomong surrealis Jogja, ya anggap aja Pak Wiji ini surrealis Jawa lah. Makasih. Saya akan kembali ke kode dan dekode lagi. Bagaimana sih cara menikmati sebuah karya seni lukis itu? Kita akan keganggu ya ketika lukisan itu menampilkan sebuah atau sesuatu yang realistik. Ketika dia menampilkan potret hingga pori-porinya kelihatan, kita akan kagum pada teknisnya. Bagaimana kita menikmati itu? Ini kan ilusi, ini tipuan mata ini. Jadi kayak udah itu semua adalah ilusi itu. Nah, bagaimana kita menikmati itu? Kita dekodekan kembali. Kita jangan pernah ditipu oleh seniman ini. Bukan tipu seniman ini. Ini caranya untuk mendekodekan itu. Melihat, bisa dekat aja. Dipuji oleh Wiji apa ini? Lihat ini, satu dekatkan, cukup satu frame. Dulu kalau lihat televisi kan ada berapa kali diagonal gitu. Ya itu berlaku pada menikmati lukisan. Kemudian sipitkan mata kalian, sipitkan sipit-sipitnya sampai hilang semua. Bentuk itu hilang. Yang ada adalah elemen-elemen visual, titik, garis, dan warna. Kita kembali ke zaman gua. Dari telapak tangan, binatang, kemudian gua yang paling gelap hanya kotak dan bulat. Kita kembali ke sana.
Ini aja ketika saya sipitkan, dia hanya kuning, ada hitam, kayak payung sudah. Hanya itu, lukisan itu. Kemudian, apakah ini interest? Ketika disipitkan itu ada elemen-elemen itu. Nah, di situ kan ada hukum untuk menyusun. Ada balance keseimbangan, ada ketidakseimbangan, ada coy-nya mana, center of interest atau apa yang dipentingkan di situ, apakah warna, apakah bentuk, hanya itu untuk menilai. Jadi kita menghilangkan ilusi itu sih untuk cara teknis ya. Sistem saya tadi teknis, tapi saya akan selalu kembali pada sejarah penciptaan gambar itu sendiri. Dengan menyipitkan mata, kita akan mengurangi cahaya yang masuk, jadi bentuk itu akan hilang semuanya. Itulah kenapa lukisan abstrak itu begitu sangat transcendental, sebab dia mempunyai makna yang lain. Ketika penonton 1, penonton 2, penonton 3 melihat, itu mempunyai makna-makna yang lain, tidak hanya satu makna. Tapi ketika kita melihat lukisan semangka, 5 penonton, 6 penonton akan mengatakan ini semangka. Tapi ketika abstrak, itu sudah sangat sakral sekali. Atau kalau yang realis itu profan sekali, mudah ditangkap maknanya. Nah, seni yang bagus itu kan seni yang apa sih ini? Mencoba memecahkan kode-kode itu loh. Kemudian menimbulkan inspirasi pada penonton lainnya. Itu yang susah di seni itu. Menimbulkan inspirasi itu susah loh. Sebab kita akan mempengaruhi bukan hanya penonton di visual, tapi di ingatan, di otak kita. Kita juga mempengaruhi itu. Seperti Bapak tadi sampai ipeng, bawa mimpi. Itu yang susah dilakukan. Itu sih bagi saya. Terima kasih. Bersama ya teman-teman. Oke. Terima. Closing statement ini pun sebenarnya berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dari pengunjung. Apa harapannya ketika melukis ini? Saya mengatakan bahwa semoga ini akan mengembalikan kita pada proses pembelajaran. Kalau boleh saya bocor, pameran lukisan ini saya kepinginnya memberi judul Long Life Education. Jadi sepanjang hidup ini adalah pendidikan, bukan pendidikan saja tetapi pengetahuan. Saya mengatakan kepada yang bertanya, dengan bentuk seperti ini, semoga kita bisa mau kembali untuk belajar. Nun sewu, kalau saya dengan Kang Semut itu kalau jalan-jalan pagi itu ngomong banyak sekali orang Jawa itu yang buta huruf. Dia bisa berdoa, dia bisa mantra dan mantranya manjur, tetapi tidak bisa membaca aksara Jawa. Maka kita bisa sharing sama-sama membuka diri, sama-sama belajar, tidak memandang siapa kita, sopo siro, sopo ingsun, tetapi kita sama-sama belajar, dan long life education itu terus berjalan. Long life education berjalan, dan kita bisa saling membuka, nyawiji. Syukur-syukur kalau kita bisa bareng-bareng menempuh sesuatu yang kita inginkan. Sehingga apa yang kode-kode ini yang dikatakan Mas Agung, kita bisa pecahkan bersama. Begitu. Terima kasih. Wah, statement itu aku kritik ya. Statement saya, idealnya Pak Wiji, Long Life Education tidak bisa jalan jika awal mula tulisan itu kan pejabat pemerintahan toh. Nah, saya ini pejabat pemerintahan, mau nggak nama-nama jalan itu di bawahnya ada huruf Jawa, Jogja. Dan aku bisa madakno iki A, iki B. Ngecas lagi gitu loh. Nah, kapal to nang kono wis
lupa kena pinjol lali bisa. Nah, sebaiknya itu didokumentasikan di nama-nama jalan. Ada Latin di bawahnya ada huruf Jawa. Yo adaptasi Jogja lah. Makasih. Oke, terima kasih untuk Pak Wiji dan Pak Agung untuk penjelasan dan pemaparan materi pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama, kita upgrade satu knowledge baru tentang aksara Jawa. Habis ini kita foto bersama. ya, teman-teman. Oke, ayo. Yuk kita ambil posisi. Kalau